Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Hidayah Cinta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Hidayah Cinta yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan juga semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Hidayah Cinta untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, Aslam akan mengantar Gia pulang ke desa Mandapajaya untuk bertemu dengan keluarganya. Lalu bagaimana ya reaksi dari Gia setelah melihat rumah keluarganya hangus terbakar dan bahkan keluarganya pun diusir dari kampung halamannya. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, keluarga Gia menelan sebuah kekecewaan yang sangat besar ya kawan-kawan, di mana saat itu ketika mereka ada di kantor polisi dan menghubungi keluarga Pak Rehmat Saputra, Pak Rehmat dan juga Bu Lestari justru malah mengatakan bahwa mereka tidak mengenal sama sekali Nenek Tara dan juga Pak Ujang. Hal ini membuat Nenek Tara dan juga Pak Ujang pun merasa kecewa ya kawan-kawan, padahal jelas-jelas Gia ada di sana dan Gia adalah menantu dari keluarga Rehmat Saputra. Oleh karena hal itu, Nenek Tara pun memutuskan untuk datang secara langsung ya kawan-kawan ke rumah Pak Rehmat Saputra. Kedatangan mereka sebenarnya hanya ingin bertemu dengan Gia ya kawan-kawan, karena mereka saat ini sedang berada di Jakarta. Namun apa yang dipikirkan oleh Bu Lestari adalah ketika nanti mereka bertemu dengan Gia, maka Gia akan kasihan melihat keluarganya yang saat ini sedang kesusahan, dan Gia pun akan meminta kepada keluarga Pak Rehmat untuk membiarkan keluarganya tinggal di sana. Dan Bu Lestari pun tidak mau repot ya kawan-kawan dengan adanya semua ini. Oleh karena hal itu, Bu Lestari pun mengatakan jika Gia dan juga Aslam sedang pergi ke luar negeri. Dan bahkan Bu Lestari pun hanya memberikan beberapa lembar uang ya kawan-kawan untuk hidup keluarga Gia, dan menyuruhnya untuk segera pergi dari rumahnya. Hal ini pun membuat Nenek Tara benar-benar sangat kecewa, padahal dirinya merasakan adanya kehadiran Gia di rumah itu. Namun Bu Lestari justru malah membohongi mereka semua ya kawan-kawan. Ya, mereka benar-benar sangat sengsara hidupnya saat ini. Mereka terluntang-lantung di jalanan, gak punya arah dan gak punya tujuan. Bahkan untuk makan saja mereka sangat kesusahan. Ya, meskipun mereka mendapatkan beberapa uang dari Bu Lestari, namun sepertinya uang itu masih sangat kurang untuk kebutuhan hidup selama mereka berada di Jakarta ya kawan-kawan, apalagi sampai berbulan-bulan. Tentunya Pak Ujang pun harus segera untuk mencari pekerjaan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain, Gia merasakan firasat yang buruk terhadap keluarganya. Namun ketika Aslam menyuruh Gia untuk menelpon keluarganya, ternyata nomor dari Nenek Tara sudah tidak aktif ya, karena memang saat mereka baru turun dari terminal mereka mengalami kerampokan ya kawan-kawan, sehingga semua harta
dan juga handphone Nenek Tara pun ikut terbawa karena memang ada di dalam tas ya kawan-kawan. Saat ini benar-benar kondisi keluarga Gia sedang sangat menderita. Mungkin ini adalah sebuah karma ya kawan-kawan atas apa yang dilakukan oleh Jaka dan juga Pak Ujang kepada Gia. Dan mereka telah menelantarkan, bahkan mereka telah menghinakan Gia ya kawan-kawan, karena Gia dianggap sebagai anak pembawa sial. Namun Aslam yang melihat Gia terus-menerus khawatir dan juga cemas ya kawan-kawan, karena Gia takut terjadi sesuatu yang buruk kepada keluarganya, terutama Nenek Tara. Akhirnya Aslam pun mengatakan kepada Gia bahwa dirinya akan mengantar Gia untuk pulang ke kampung Mandapajaya untuk bertemu keluarganya. Gia pun sangat bahagia ya kawan-kawan ketika Aslam mengatakan hal seperti itu, karena memang Gia sangat ingin bertemu dengan Nenek Tara namun tidak berani mengatakannya kepada siapapun, apalagi kepada Aslam yang saat ini sedang sibuk ya kawan-kawan. Jadi ketika Aslam mengatakan bahwa dirinya akan mengantar Gia pulang ke kampung halamannya, Gia pasti akan sangat bahagia. Ya, namun sayang seribu sayang, kebahagiaan itu pun sirna dalam seketika. Ketika pada saat itu Gia melihat rumah yang penuh dengan kenangan itu akhirnya hangus terbakar karena dibakar oleh para warga, dan bahkan keluarganya pun telah diusir dari kampung halamannya. Gia pun menjadi semakin bingung ya kawan-kawan untuk mencari di manakah keluarganya. Namun Mimin yakin ketika nanti Gia dan juga Aslam menemukan keluarga Gia, Aslam pasti akan membantu mereka ya kawan-kawan, dimana nantinya Aslam bisa saja mencarikan kontrakan dan juga mencarikan pekerjaan untuk Pak Ujang. Wah, makin hari makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, kira-kira apakah nantinya Gia akan lebih cepat bertemu dengan keluarganya, atau justru sebaliknya kita akan terus menyaksikan penderitaan yang dialami oleh keluarga Gia? Ya, Mimin yakin bahwa semua ini adalah sebuah karma ya kawan-kawan, karena Pak Ujang telah berbuat tidak adil kepada Gia. Namun sangat disayangkan bahwa Nenek Tara harus merasakan ini semua ya kawan-kawan, padahal Nenek Tara adalah orang yang paling baik, yang paling menerima Gia selama ini. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita dari sinetron Hidayah Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.